Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kami sampaikan, yang pertama yaitu asas pengelolaan keuangan desa, yang kedua adalah struktur organisasi keuangan pemerintah desa, yang ketiga perencanaan dan penganggaran keuangan desa, yang keempat pelaksanaan APBD, yang kelima penatausahaan keuangan desa, dan yang keenam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Nah, saya akan memaparkan poin-poin tersebut. Yang pertama ada transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu akuntabel. Maksudnya perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu tertib dan disiplin anggaran. Maksudnya di sini, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Struktur organisasi keuangan pemerintah desa. Pertama, kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang kedua, sekretaris desa. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 3. Kepala Seksi. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, Bendahara Desa. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Slide ketiga yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan. Pada poin pertama, perencanaan keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa untuk jangka waktu 1 tahun. Proses penganggaran atau APB desa. Setelah RKP desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB desa. Proses penyusunan APB desa dimulai dengan urutan sebagai berikut. 1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. 2. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa atau RAPB desa dan menyampaikan kepada kepala desa. 3. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 4. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat. 5. Bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya. Struktur APB desa. APB desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa
yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh desa. Pendapatan desa tersebut jika diklarifikasikan menurut kelompok terdiri dari 1. Pendapatan asli desa atau PA desa, 2. Transfer, 3. Pendapatan lain-lain. Kelima yaitu belanja desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Yang keenam yaitu pembiayaan. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang ketujuh yaitu perubahan APB desa. APB desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB desa dapat dilakukan apabila terjadi 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. Yang kedua yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang ketiga itu terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan dan atau. Keempat itu terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Yang kelima yaitu perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Pelaksanaan APB desa. Yang pertama, prinsip pelaksanaan keuangan desa. Dalam prinsip ini terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Nomor 2, pelaksanaan penerimaan pendapatan. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supradesa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana, pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota, masyarakat, pihak ketiga. Penerima dana, bendahara desa, pelaksana kegiatan, kepala dusun, dan bank. Nomor 3, pelaksanaan pengeluaran atau belanja. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik pusat maupun pemerintah, provinsi, kabupaten, atau kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB desa. Nomor 4, pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 5. Penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan penerimaan desa. Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi, tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. 2. Penatausahaan belanja desa. Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank, tidak dicatat di BKU karena BKU untuk transaksi tunai. 3. Penatausahaan pembiayaan desa. Untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, dicatat dalam buku rincian pembiayaan. 4. Dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku pembantu panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Yang kelima, laporan bendahara desa. Sesuai pasal 35 Permendagri 113 tahun 2014,
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa. Yang keenam, penatausahaan oleh pelaksana kegiatan. Penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku kas pembantu kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa, yaitu panjar, atau dari masyarakat, yaitu swadaya, yang telah dirupiahkan. Yang ketujuh, kode rekening. Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam kode rekening atau chart of accounts. Kode rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Kode rekening merupakan alat untuk mensinkronkan proses perencanaan hingga pelaporan. Slide ke-6 tentang laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBD. Laporan realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Poin kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Poin ketiga, laporan realisasi penggunaan dana desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota setiap semester. Yang keempat, laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APB desa. Merupakan laporan yang disampaikan semua periode kepada BPD terhadap pelaksanaan APB desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan BPD desa dilampiri 3 format. Yang pertama, format laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APB desa tahun anggaran berkenannya. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaannya. Yang ketiga, format laporan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa.